Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ananda semuanya? Ustadz doakan semoga ananda semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada pembelajaran hari ini kita belajar mengenai menaksir hasil operasi hitung pada pecahan dan desimal. Nah, jika pada pembelajaran sebelumnya itu kita telah membahas menaksir hasil operasi hitung pada bilangan cacah. Baik, poin pertama adalah penaksiran pada penjumlahan atau pengurangan pecahan. Nah, contoh, Ustadz punya pecahan campuran nih, ada 3, 2/5 ditambah 8, 7/8. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini caranya. Pertama, lakukan dulu pembulatan masing-masing pecahan dengan cara membandingkan pecahan ini. 2/5 ini, 7/8 ini dengan 1/2. Masih ingat ananda semuanya pembelajaran tentang pembulatan pecahan? Nah, kalau ingat pasti ananda akan mudah dalam mengerjakan soal ini. Nah, ingat apabila kurang dari 1/2 maka dibulatkan ke bawah atau ditambah dengan 0. Nah, apabila lebih dari atau sama dengan 1/2 maka itu dibulatkan ke atas atau ditambah 1. Nah, hasil pembulatannya itulah yang dijumlahkan atau dikurangkan. Nah, kita lihat nih. Ada pecahan 2/5 dan 7/8 ya. Kita akan bulatkan nih pecahan ini, kedua pecahan ini. Nah, caranya dengan membandingkan pecahan itu dengan 1/2. Nah, kita buat, masih ingat ya, caranya dengan perkalian silang seperti ini. Kita buat 2/5, kemudian kita buat juga 1/2. Dikali silang. 2 dikali 2 berapa? 1 dikali 5 berapa? Nah, baik, kita tulis 2 dikali 2 berapa? 4 ya. Kemudian 1 dikali 5 berapa? 5. Sekarang 4 itu lebih besar atau lebih kecil daripada 5? Lebih kecil. Gitu. Nah, karena 4 itu lebih kecil daripada 5, itu sama artinya apa? 2/5 itu lebih kecil daripada 1/2. Nah, karena 2/5 itu lebih kecil daripada 1/2, maka apa yang terjadi? 3 ini ditambah 0 atau ditambah 1? Iya, berarti 3 itu ditambah dengan 0. Berapa 3 ditambah 0? 3. Gitu ya. Nah, sekarang 7/8 kita bandingkan dengan 1/2. Lebih besar atau lebih kecil? Caranya sama, dikali silang. Ya, kita kali silang. 7 dikali 2 berapa? 14. Ya, 14. 1 dikali 8 berapa? 8. Nah, sekarang 14 itu lebih kecil atau lebih besar daripada 8? Lebih besar. Nah, itu artinya apa? 7/8 itu lebih besar daripada 1/2. Nah, jika lebih besar, apa dibulatkan ke atas atau dibulatkan ke bawah? Dibulatkan ke atas, berarti 8 ini ditambah berapa? Ditambah 0 atau ditambah 1? Ditambah 1. 8 tambah 1 berapa? 9. Gitu. Udah. Yang 3 2/5 ini kita bulatkan menjadi 3. Kemudian 8 7/8 ini kita bulatkan menjadi 9. Kita tambahkan saja ini. Yang kedua bilangan ini kita tambahkan saja. Berarti 3 ditambah 9. Berapa 3 ditambah 9? 12. Gitu, selesai. Berarti hasilnya berapa sini? 12. Nah, gitu ya Nanda. Nah, sekarang kita masuk ke bilangan desimal. Ingat, pembulatan pada bilangan desimal. Apa clue-nya yang saya berikan pada pertemuan sebelumnya? Jika satu angka ini di belakang koma ini lebih dari 5 atau sama dengan 5, maka ditambah berapa? Ditambah 1 atau dibulatkan ke atas. Apabila angka di belakang koma itu kurang dari 5, 1, 2, 3, 4, maka itu dibulatkan ke bawah atau ditambah berapa? Ditambah 0. Oke, nih Ustaz punya contoh nih. 12,3 ditambah 15,6. Yang kita lihat adalah satu angka di belakang koma. Ya, 12,3. Mana satu angka di belakang koma? 3. Nah, 3 itu lebih dari 5 atau kurang dari 5? Kurang dari 5. Maka 12 itu ditambah 0 atau ditambah 1? Tambah berapa? 12 ditambah 0, karena 3 itu kurang dari 5.
12 ditambah 0 berapa? 12. Nah sekarang 15,6. 6 itu kurang dari 5 atau lebih dari 5? Lebih. Berarti 15 itu ditambah berapa kalau lebih dari 5? 6 ini. Ditambah 0 atau ditambah 1? Ditambah 1. Ya. 15 ditambah 1 berapa? 16. Nah, sudah dibulatkan nih. 12 dan 16. Apa langkah selanjutnya? Ya udah, kita jumlahkan saja ini. Ya, kita jumlahkan saja. Berarti 12 ditambah 16. Berapa itu? 12 ditambah 16. 6 tambah 2 berapa? 8. 1 tambah 1? 2. Berarti 28. Nah, begitu. 28. Berarti berapa hasil penaksirannya nih? 12,3 ditambah 15,6. 28. Sudah selesai. Nah, baik. Sekarang kita masuk ke penaksiran pada perkalian atau pembagian. Kita contohkan dulu pada pecahan. Ustadz punya contoh 52/3 dikali 31/3. Bagaimana caranya Ustadz untuk menyelesaikan ini soal yang ada di depan Anda ini? Nah, caranya sama seperti ini. Kita bandingkan dulu 2/3 ini, 1/3 ini dengan 1/2. Cluenya masih sama. Apabila lebih dari setengah, maka dibulatkan berapa? Ditambah 1 atau dibulatkan ke atas. Apabila kurang dari 1/2 atau setengah, maka dibulatkan ke bawah atau ditambah dengan 0. Nah, sekarang ada 2/3 dan 1/3. Kita buat dulu nih, 2/3. 1/2. Ingat ya, kita selalu membandingkannya dengan 1/2. Caranya apa? Dikali silang. Gitu, dikali silang. Nah, kalau sudah kali silang ini tinggal gampang nih. 2 dikali 2 berapa? 4. Ya. 1 dikali 3? 3. 4 ini lebih atau kurang dari 3? Lebih ya. Nah, berarti 4 lebih daripada 3. Itu apa artinya? Artinya 2/3 lebih besar daripada 1/2. Karena lebih besar 2/3 ini daripada 1/2, maka itu dibulatkan ke atas atau dibulatkan ke bawah. Ya, dibulatkan ke atas. Berarti kalau di atas ditambah 1 ditambah 0, ditambah 1. Berarti 5 ini ditambah dengan berapa? 1. Berapa 5 ditambah 1? 6. Udah selesai 1. Kemudian 1/3. 1/3. Kita bandingkan lagi dengan 1/2. Kali silang. Ya, dikali silang lagi. 1 kali 2 berapa? 1 dikali 2? 2. 1 kali 3? 3. 2 ini kurang atau lebih daripada 3? Kurang. Ya, itu artinya apa? 1/3 itu kurang daripada 1/2. Nah, karena 1/3 itu kurang daripada 1/2, maka dibulatkan ke bawah atau ke atas? Ke bawah. Berarti 3 ini kita tambah 0 atau tambah 1? Tambah 0. Ya. Jika ditambah 0, maka 3 ini tambah 0 hasilnya tetap 3. Nah, udah selesai ya pembulatan kedua bilangan ini. Nah, sekarang apa langkah selanjutnya? Sesuai perintah ini, dikali. Berarti 6 dikali dengan 3. Berapa 6 dikali 3? 18. Oke, 18 selesai. Berarti hasilnya berapa? 18. Gitu. Nah, terakhir contohnya pada desimal. Ustadz punya bilangan nih 82,4 dibagi dengan 20,1. Caranya masih sama ya, caranya masih sama. Bagaimana caranya? Kita lihat satu angka di belakang koma. Mana? 4 dengan 1. Nah, sekarang kita lihat 4 itu ya, 4 itu kurang dari 5 atau lebih atau sama dari 5? Kurang dari 5. Berarti kita bulatkan ke atas atau ke bawah? Ke bawah. Berarti 82 ditambah berapa? 0, karena kita bulatkan ke bawah. Berapa 82 ditambah 0? 82. Oke, selesai satu ya. Kemudian 20,1. 20,1 ini. Nah, 1 ini kurang dari 5 atau
lebih dari 5? 1 itu kurang dari 5 atau lebih dari 5? Kurang. Kalau kurang berarti dibulatkan ke atas atau ke bawah? Ke bawah. Berarti ditambah dengan 0. Berarti 20 ditambah 0. Berapa 20 ditambah 0? 20. Nah, gitu. Ya. Berapa hasilnya? 82 dibagi 20. Dengan cara pembagian ke bawah, deret ke bawah ya. Kita buat 82 dibagi dengan 20. Nah, 82 dibagi 20 dapat berapa? Dapat 4. 4 kali 20 berapa? 80. Nah, kita kurangi. 82 dikurang 80 berapa? 2. Nah, sekarang 2 ini bisa tidak dibagi dengan 20? Tidak bisa. Maka kita pinjam 0. Apabila kita pinjam 0, maka di atas ditambah dengan koma. Nah, sekarang 20 dibagi 20 dapat berapa? 1. 1 dikali 20, 20. Kita kurangi lagi. 20 dikurang 20 berapa? Hasilnya 0. Sudah selesai. Berapa hasilnya? 4,1. Gitu. Ya. Ini hasilnya berapa? 4,1. Oke, Ananda, sudah selesai ya pembelajaran kita pada hari ini mengenai apa? Menaksir hasil operasi hitung pecahan dan desimal. Baik, yang perlu Ananda ingat adalah selalu adalah membandingkan pecahan itu dengan 1/2 jika ingin membulatkannya. Dan apabila bilangan itu seperti bilangan caca atau bilangan desimal, itu kita lihat dia lebih dari 5 atau kurang dari 5. Apabila lebih dari 5, misal 5, 6, 7, 8, 9, maka dibulatkan ke atas. Apabila kurang dari 5, maka kita bulatkan ke bawah atau ditambah dengan 0 gitu ya. Baik, Ananda semua terima kasih. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.